Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pembelajaran daring Matematika Wajib kelas 10, bahwa pada hari ini merupakan pertemuan ketiga kita pada pembahasan materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang penerapan SPT LDV pada permasalahan kontekstual. Lagi-lagi, kalau semisal kita berbicara tentang masalah kontekstual pada matematika, maka langkah pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah kita harus dapat mengubah bahasa dari bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Nah, karena pembahasan kita adalah tentang pertidaksamaan, maka di sini ada kata kunci atau keywords yang nanti dapat menggambarkan bahwa bahasa tersebut itu dapat diubah ke pernyataan matematis yang memuat tanda pertidaksamaan. Apabila nanti kita menemukan kata-kata setidaknya, minimal, atau sekurang-kurangnya, maka tanda pertidaksamaan pada pernyataan matematisnya kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Apabila kita menemukan kata-kata lebih dari, maka tanda pertidaksamaannya juga lebih dari. Apabila kita menemukan kata-kata maksimum, tidak boleh melebihi, maka tanda pertidaksamaan yang akan kita gunakan adalah kurang dari sama dengan. Apabila kita menemukan kata-kata kurang dari, maka tanda pertidaksamaan yang akan digunakan adalah kurang dari saja. Nah, ini beberapa contoh keywords dalam bahasa sehari-hari yang nantinya dapat diubah ke tanda pertidaksamaan pada pernyataan matematis. Nah, ini merupakan kata-kata yang biasanya atau sering digunakan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung terapkan saja pada soal. Permasalahan yang pertama, diketahui sebuah gerobak hanya bisa membawa beban kurang dari 20 kg. Satu keranjang apel memiliki berat sebesar 4 kg, dan satu keranjang mangga memiliki berat sebesar 1 kg. Berapa keranjang apel dan mangga yang dapat dibawa oleh gerobak tersebut jika banyaknya keranjang yang dibawa oleh gerobak minimum harus 10 keranjang? Kita akan coba selesaikan permasalahan ini. Langkah pertama dan utama yaitu kita ubah dulu pernyataan tersebut ke dalam model matematis. Maka kita coba cari kata kunci dan objek yang dibicarakan. Karena kita membahas tentang pertidaksamaan dua variabel, berarti kita cari dua objek yang nantinya akan kita misalkan menjadi dua macam variabel, bisa variabel X dan variabel Y. Sekarang kita cari pada permasalahan ini membicarakan tentang gerobak yang memuat keranjang apel dan mangga. Maka kita misalkan apel dan mangga ini ke dalam variabel. Misalkan banyaknya keranjang apel yaitu X, kemudian banyaknya keranjang mangga kita misalkan Y. Nah, setelah kita misalkan, maka langkah selanjutnya adalah kita cari tahu bagaimana bentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya. Kita coba cermati dari kalimat yang tertera pada permasalahannya. Maka biasanya yang akan menjadi suatu bentuk SPLDV itu merupakan pernyataan-pernyataan prasyarat atau batasan masalah dari suatu permasalahan kontekstual tersebut. Bagaimana contohnya? Bagaimana maksudnya? Pada permasalahan ini diberikan syarat bahwa sebuah gerobak hanya bisa membawa beban kurang dari 20 kg. Nah, ini merupakan suatu syarat atau batasannya. Karena dalam gerobak itu terisi keranjang apel dan keranjang mangga, sementara banyaknya apel dan mangga itu dibatasi harus kurang dari 20 kg, maka pernyataan pertidaksamaan linier dua variabel pertama yang bisa dibentuk adalah 4x ditambah y kurang dari 20. Kenapa kurang dari? Karena di sini ada keywords yaitu kurang dari. Berarti kita memakai tanda
kurang dari. Nah, kenapa ini 4X? Karena X itu menyatakan apel dan 4 ini menyatakan berat dari keranjang apel. Jadi setiap satu keranjang apel itu beratnya adalah 4 kg. Dan kenapa ini hanya Y saja? Karena Y itu menyatakan banyaknya mangga dan berat setiap keranjang mangga itu hanya 1 kg, sehingga 1 Y, atau bisa ditulis Y saja. Sehingga jumlah dari berat apel beserta mangga secara keseluruhan yang dapat dimuat pada gerobak tersebut kurang dari 20. Jadi seperti ini pernyataan yang pertama. Kemudian kita cari pernyataan yang lain. Kita lihat syarat yang lain. Di sini ada ketentuan lain bahwa banyaknya keranjang yang dibawa oleh gerobak minimum harus 10 keranjang. Syarat ini bisa dibentuk menjadi model matematis bahwa banyaknya keranjang apel ditambah banyaknya keranjang mangga itu minimum atau lebih besar sama dengan 10 keranjang, atau X ditambah Y lebih besar sama dengan 10. Ingat ya, ini ada keyword minimum. Tadi di depan sudah dijelaskan bahwa apabila kita menemukan tanda minimum, maka tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah tanda lebih dari sama dengan. Nah, kemudian ini ada syarat tambahan lagi. Karena ini merupakan permasalahan kontekstual dan X dan Y itu menyatakan banyaknya keranjang apel dan mangga, maka kan tidak mungkin banyaknya apel dan mangga itu negatif. Maka kita buat syarat tambahan atau syarat logis bahwa X dan Y itu masing-masing harus lebih besar sama dengan 0. Setelah kita temukan bentuk SPT LDV yang sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah mencari tujuannya. Apa sih yang akan kita cari dari permasalahan ini? Kita fokus ke apa yang ditanyakan. Di sini, berapa keranjang apel dan mangga yang dapat dibawa oleh gerobak yang memenuhi persyaratan tadi? Berarti tujuannya adalah kita mencari nilai X dan Y yang memenuhi syarat ini, yang memenuhi bentuk SPTL DV ini. Jadi kita mencari daerah hasil penyelesaian dari X dan Y yang nantinya dapat diekspresikan dalam suatu bentuk grafik penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita selesaikan bentuk SPTL DV ini dengan menggunakan grafik atau diagram Kartesius. Langkahnya sama. Kemarin langkah pertama yaitu kita gambar dulu masing-masing garis pembatas dari masing-masing pertidaksamaan ini. Garis pembatas adalah sama seperti bentuk pertidaksamaannya, hanya saja tandanya diganti dengan sama dengan. Kita coba cari yang bentuk yang atas dulu, garis pembatas untuk 4X plus Y sama dengan 20. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Kita substitusi nilai Y sama dengan 0 ke persamaan garis ini, sehingga menjadi 4X ditambah Y-nya adalah 0 sama dengan 20, sehingga X sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5, sehingga diperoleh titik potong terhadap sumbu X yaitu 5,0. Titik potong terhadap sumbu Y syaratnya X sama dengan 0. Kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan garis pembatas, sehingga 4 dikali 0 ditambah Y sama dengan 20. Ini hasilnya 0, sehingga Y kita temukan 20. Diperoleh titik potong 0,20. Setelah kita temukan dua titik potong, kita hubungkan pada diagram Kartesius menjadi seperti ini. Kita hubungkan dua titik 5,0 dan 0,20. Nah, setelah kita buat garis pembatasnya, kita cari daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan ini. Itu apakah di atas garis, apakah di bawah garis. Kita ambil titik uji. Misalkan saja titik ujinya adalah 0,0, sehingga kita substitusi 0,0 ke pertidaksamaan ini, hasilnya adalah
Ini 4 dikali 0 ditambah 0, kurang dari 20. Ini menghasilkan 0, sehingga 0 kurang dari sama dengan 20. Ini merupakan pernyataan yang benar, sehingga daerah di mana titik 0,0 itu berada atau daerah di bawah garis itu merupakan daerah penyelesaiannya, sehingga kita arsir. Nah, setelah kita dapat daerah penyelesaian dari satu pertidaksamaan, maka kita cari daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang lainnya. Yang kedua, kita gambar garis pembatasnya terlebih dahulu. Untuk X plus Y sama dengan 10 pada bidang kartesius. Sama mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X syaratnya Y sama dengan 0, disubstitusi ke persamaan garisnya, sehingga menjadi X plus 0 sama dengan 10. X sama dengan 10. Titik potong terhadap sumbu X yaitu 10,0. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya X-nya sama dengan 0. Kita substitusi 0 ditambah Y sama dengan 10. Y sama dengan 10, sehingga diperoleh titik 0,10. Setelah kita peroleh dua titik potong, kita hubungkan ke grafik atau diagram kartesius. Seperti ini. Tadi kita temukan titik 0,10 dan 10,0. Mohon maaf, ini aslinya 10,0 ya. Kita hubungkan sehingga menjadi satu buah garis lurus. Selanjutnya kita lakukan uji titik untuk menemukan daerah penyelesaiannya itu apakah di atas garis, apakah di bawah garis. Maka kita pilih titik uji sama 0,0, kemudian kita substitusi 0,0 ke pertidaksamaan ini sehingga menjadi 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 10. 0 ditambah 0 hasilnya 0 lebih dari 10. Nah ini 0 lebih dari 10. Ini merupakan pernyataan yang salah, sehingga karena merupakan pernyataan yang salah, maka area di mana titik 0,0 berada atau area di bawah garis ini bukan merupakan penyelesaian, sehingga yang diarsir adalah area di atas garis. Kita arsir area di atas garis. Nah, setelah kita temukan masing-masing dua daerah penyelesaian, maka kita cari daerah mana yang merupakan irisan dari kedua daerah penyelesaian atau area mana yang terarsir oleh dua daerah ini. Nah, setelah kita cermati, maka area yang terarsir itu adalah area yang ini, yang segitiga tengah ini. Loh, kenapa yang di sebelah kiri dari sumbu Y ini? Padahal area ini juga memenuhi terarsir oleh daerah penyelesaian yang warna biru maupun yang warna orange. Alasannya karena di sini merupakan area negatif untuk X ya, karena sumbu X di sebelah kiri sumbu Y itu merupakan nilai-nilai X yang memiliki nilai yang negatif. Sementara karena ini merupakan permasalahan kontekstual, sehingga X dan Y-nya itu harus positif. Artinya di kuadran 1. Kuadran 1 itu adalah yang ini. Area yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Sehingga daerah yang mungkin adalah yang segitiga merah kecil ini. Sehingga kita arsir areanya. Nah, jadi area yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut. Artinya bahwa siapapun X dan Y selama dia terletak di area ini, maka akan memenuhi sistem pertidaksamaan dari permasalahan kontekstual tadi. Seperti itu. Nah, ini sudah cukup penyelesaiannya. Untuk lebih memantapkan lagi, kita coba untuk permasalahan yang kedua. Agar stamina tubuh terjaga, seorang atlet harus mengkonsumsi minimal 1.200 mg kalsium dan 500 mg vitamin dalam 1 minggu. Misalkan dalam satu tablet mengandung 150 mg kalsium dan 50 mg vitamin, sedangkan dalam satu kapsul mengandung 200 mg kalsium
dan 100 mg vitamin, berapa jumlah tablet dan kapsul yang harus dikonsumsi. Nah, ini permasalahannya atau pernyataannya cukup rumit ya. Kita akan coba nanti ubah pernyataan ini ke dalam pernyataan matematis. Seperti apa? Nah, karena di sini permasalahannya cukup kompleks ya. Ada beberapa objek yang dibicarakan. Di sini ada vitamin, ada kalsium, kemudian ada tablet, dan ada kapsul. Nah, ini sedikit membingungkan dan sedikit mengecoh. Mana sih yang harus kita misalkan sebagai X dan Y? Nah, untuk menjawab itu, maka kita coba lihat dari kasus ini yang ditanyakan apa sih? Kita coba lihat bahwa di sini yang ditanyakan adalah jumlah tablet dan kapsul yang harus dikonsumsi. Berarti yang akan kita misalkan sebagai variabel X dan Y adalah tablet dan kapsul. Kita coba misalkan, misal tablet adalah X dan kapsul adalah Y. Nah, setelah kita misalkan, kita coba cari bentuk pertidaksamaannya. Kita cermati apa sih syaratnya dari kasus ini. Nah, karena ini merupakan kasus yang kompleks ya, kita perlu bantuan tabel mungkin untuk mempermudahnya. Nah, di sini kita buat tabel untuk tablet dan kapsul. Kita lihat di sini bahwa masing-masing tablet dan kapsul itu kan mengandung vitamin dan kalsium. Sementara kebutuhan vitamin dan kalsium itu dibatasi minimal 1200 untuk kalsium dan minimal 500 mg untuk vitamin. Maka kita coba di sini ada pernyataan bahwa dalam satu tablet itu mengandung 150 kalsium dan 50 mg vitamin, sehingga di sini kita tuliskan kalsiumnya adalah 150, vitaminnya adalah 50. Kemudian untuk kapsul, setiap kapsul itu mengandung 200 mg kalsium dan 100 mg vitamin. Kita tuliskan di sini 200 di baris kalsium, kemudian 100 untuk vitamin. Kemudian syarat minimalnya, apa syarat minimalnya tadi? Bahwa kalsium itu harus diproduksi minimal 1200 dan vitamin harus diproduksi minimal 500. Sehingga kita tulis di sini kalsium adalah 1200 dan vitamin adalah 500. Nah, setelah terbentuk tabel, maka kita cari bentuk pertidaksamaannya. Nah, dari mana kita dapat menyusun suatu pertidaksamaannya? Kita lihat ini. Kita pakai pernyataan yang ini. Atlet harus mengkonsumsi minimal 1200 kalsium dan 500 mg vitamin. Karena kalsium tadi terkandung dalam tablet dan kapsul ya, maka pernyataan matematisnya adalah 150 untuk tablet berarti dikali X ditambah 200 untuk kapsul dikali Y lebih dari sama dengan 1200. Kenapa lebih dari? Karena di sini ada keywords yaitu minimal atau sekurang-kurangnya. Berarti paling sedikit itu 1200 sehingga tandanya adalah lebih dari sama dengan. Kemudian yang kedua, asupan untuk vitamin itu minimal 500. Berarti 50 untuk tablet ditambah 100 untuk kapsul harus lebih dari sama dengan 500, sehingga 50X ditambah 100Y lebih dari sama dengan 500. Nah, karena ini juga permasalahan kontekstual, maka kita tambahkan syarat logis bahwa X dan Y itu harus masing-masing lebih dari 0. Kemudian tujuannya, apa yang ingin dicari, yaitu mencari daerah hasil penyelesaian dari X dan Y. Langkahnya sama, yaitu yang pertama kita gambar dulu masing-masing garis pembatasnya.
Yang pertama terlebih dahulu gambar garis 3x plus 4y sama dengan 24. Sehingga kita cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Titik potong terhadap sumbu x syaratnya y sama dengan 0. Sehingga kita substitusi 3 kali x ditambah 4 kali 0 sama dengan 24. X sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Diperoleh titik potong 8,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y syaratnya adalah x sama dengan 0. 3 dikali 0 ditambah 4 dikali y sama dengan 24. Sehingga y sama dengan 24 dibagi 6. Y sama dengan 6. Diperoleh titik potong 0,6. Kita hubungkan kedua titik potong pada diagram Kartesius sehingga diperoleh garis pembatasnya seperti ini. Kemudian kita cari area penyelesaiannya dengan menggunakan titik uji. Pilih titik 0,0 dan substitusi titiknya ke pertidaksamaan 3x plus 4y lebih dari sama dengan 24. Diperoleh 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 24. Kemudian ini menghasilkan 0. 0 lebih dari sama dengan 24. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah. Maka area di mana titik itu berada atau area di bawah garis itu bukan merupakan penyelesaian, sehingga yang diarsir adalah di atas garis. Seperti itu. Kemudian kita cari untuk daerah penyelesaian pada pertidaksamaan yang kedua, yaitu kita gambar garis pembatasnya terlebih dahulu. X plus 2y sama dengan 10. Cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Titik potong terhadap sumbu x syaratnya y sama dengan 0. Sehingga x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 10. X sama dengan 10 karena ini hasilnya 0 ya. Sehingga diperoleh titik potong 10,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y syaratnya x sama dengan 0. Sehingga 0 ditambah 2y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5. Sehingga diperoleh titik potong 0,5. Kita hubungkan kedua titik potong pada diagram Kartesiusnya. Kita hubungkan 0,5 dan ini harusnya 10,0 ya. Kemudian dihubungkan. Setelah itu kita cari areanya. Apakah di atas garis, apakah di bawah garis. Kita lakukan uji titik. Pilih 0,0. Kita substitusi ke pertidaksamaan x plus y lebih dari sama dengan 10, sehingga x dan y-nya adalah 0 dan 0, 0 ditambah 0 lebih dari 10, 0 lebih dari sama dengan 10. Nah, ini juga merupakan pernyataan yang salah, sehingga area di bawah garis itu bukan penyelesaian. Area penyelesaiannya adalah di atas garis, sehingga kita arsir. Nah, untuk mencari daerah yang memenuhi arsiran dua-duanya, maka kita cari area yang terarsir oleh dua-dua daerah ini. Ditambah dengan syarat logisnya ya, yaitu harus X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 atau di kuadran 1. Sehingga area yang mungkin itu adalah area yang dibatasi oleh ini, kemudian sini sampai sini, sehingga kita arsir areanya menjadi seperti ini. Jadi area yang diarsir merah ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan pada permasalahan kontekstual yang tadi, atau dengan kata lain, titik-titik x, y yang terletak di area yang diarsir ini memenuhi sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang terbentuk tadi, seperti itu. Nah, mungkin cukup ini untuk pertemuan hari ini sekaligus sebagai pertemuan terakhir untuk materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebagai informasi, untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan, insya Allah akan diadakan penilaian harian yang ketiga. Untuk itu, silahkan anak-anak mempelajari baik-baik materinya mulai dari pertemuan pertama, kedua, hingga ketiga hari ini. Kemudian apabila masih ada hal-hal yang masih belum jelas dan perlu didiskusikan ulang atau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup kita
kita adakan diskusi di sana apabila memang ada hal-hal yang belum paham. Untuk itu, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Apabila ada salah mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.